Apa sih tujuan utama kerja? Cari uang dong. Ya, apalagi? Cari jabatan. Ya, benar. Pada umumnya orang kerja cari uang, cari jabatan. Nah, pada umumnya juga orang berpandangan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula penghasilannya. Jabatan tinggi, pasti penghasilannya tinggi. Tapi nyatanya tidak selalu demikian. Ada jabatan-jabatan tertentu yang secara struktur organisasi jabatannya lebih rendah, tetapi penghasilannya bisa lebih tinggi. Ah, masa sih Pak? Contohnya Iya. jabatan apa Pak? Contohnya driver direksi versus koordinatornya atau staff back office yang notabene pendidikannya adalah S1. Driver direksi sudah barang tentu levelnya lebih rendah dari koordinatornya. Tetapi nyatanya penghasilannya bisa lebih tinggi karena jam kerja lemburnya sangat tinggi. Apalagi kalau bosnya ekspatriat. Uang lemburnya bisa 2 kali lipat gaji pokoknya bahkan lebih karena jam kerja lemburnya itu sangat tinggi. Kerjanya bukan hanya office hour, tapi sebelum jam kerja, dia harus pagi-pagi menjemput bosnya baru ke kantor. Nah, after office bisa jadi mengantar meeting di tempat lain atau entertain dan kegiatan lainnya baru ngantar pulang. Katakanlah gaji pokoknya sekitar 5 juta, ya ini sesuai dengan UMK atau UMP, tapi take home pay-nya bisa 15 juta atau lebih. Itu belum termasuk apabila dinas luar kota. Nah, syukur lagi kalau mereka yang beruntung dapat bos yang murah hati, seringkali bisa dapat bonus tambahan dari kantong pribadi pimpinannya, bahkan ada yang bisa dibelikan hadiah rumah. Terus apa lagi Pak? Contoh berikutnya adalah office boy versus staff back office. Mirip seperti driver direksi, office boy jam kerja lemburnya juga sangat tinggi. Sebelum karyawan hadir, dia harus sudah hadir di kantor untuk beres-beres bersihin kantor, nyiapin minum, dan lain-lain. Nah, setelah karyawan pulang, dia juga harus masih kerja, beresin piring, gelas, dan lain-lain. Setelah itu baru bisa pulang. Jadi uang lemburnya sangat tinggi, oleh sebab itu harus dikontrol agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pernah ada yang komplain kepada saya, staff back office, kenapa kok OB, office boy, take home pay-nya bisa lebih tinggi dari karyawan back office yang notabene pendidikannya S1, kerjanya harus mikir dan lebih berat. Nah, setelah saya jelaskan, dia paham. Sambil bercanda saya tawarkan, gimana kalau tuker jabatan jadi office boy? Ya, dia mau. Apakah ada jabatan lain yang penghasilannya tinggi meskipun jabatannya lebih rendah Pak? Oh, ada. Ya, ini jabatan salesman versus supervisornya. Struktur penghasilan salesman, fixed income atau gajinya itu kecil. Tapi variable income-nya, yaitu dalam bentuk insentif atau bonus, bisa besar. Nah, bagi salesman yang produktif, insentif atau bonusnya bisa sangat besar, sehingga penghasilannya bisa melewati supervisor atau bahkan branch manajernya. Saya punya pengalaman, ada seorang salesman mendapat kesempatan untuk promosi jadi supervisor. Bahkan kalau bagus bisa jadi branch manager. Tapi yang bersangkutan tidak bersedia, menolaknya. Alasannya karena insentifnya kecil, jadi penghasilannya bisa turun, bisa lebih kecil. Nah, di samping itu, kalau jadi supervisor atau branch manager, bisa dimutasi ke cabang lain. Oke Pak Nuk, ada nggak jabatan yang tidak setinggi direksi tapi penghasilannya tinggi? Oh, ada. Ya, ini jabatan-jabatan spesialis dan jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan ekspertis tinggi. Contohnya adalah IT spesialis, data analitik yang memerlukan keahlian tinggi, kemudian peneliti dan ekonom yang memerlukan pengetahuan yang sangat luas dan tinggi. Kemudian juga dokter spesialis, dokter super spesialis yang income-nya bisa lebih tinggi dari direktur rumah sakitnya. Kemudian juga jabatan-jabatan lainnya yang memerlukan keahlian sangat tinggi. Kalau diminta memilih, sebaiknya pilih jabatan atau penghasilan yang tinggi ya Pak? Untuk memilihnya, tergantung pada value dan prioritas masing-masing.
pilihan uang atau jabatan ada kelebihan dan kekurangannya. Idealnya ada keseimbangan antara uang dan jabatan. Kalau prioritasnya pada uang, bisa memilih pada pekerjaan-pekerjaan yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau lebih memprioritaskan jabatan, bisa memilih jalur karir jabatan struktural, mulai dari staff, naik menjadi supervisor, manajer, general manager, sampai dengan direksi. Kelebihan jalur struktural jabatan, semakin tinggi jabatan bisa memberikan arah perusahaan dan juga terkesan lebih bergengsi. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih untuk sharingnya yang menarik. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Pak? Siap, dengan senang hati. Sampai jumpa.